Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian di pagi ini? Syukurlah kalau baik-baik saja. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pada ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Apakah ada yang tidak masuk pada pagi ini? Masuk semua ya? Ya, Ibu berharap pada pertemuan-pertemuan berikutnya tetap seperti ini, tetap masuk semua dengan pakaian rapi, tidak bolos, dan duduk dengan rapi. Nah, kalau begini kan enak dilihat dan juga kalian tidak ketinggalan pelajaran. Karena kalau ketinggalan pelajaran, siapa juga yang rugi? Ayo, kalian juga kan yang rugi. Nah, kalaupun kalian sakit, Ibu berharap kalian membuat surat izin dan dititipin kepada teman-teman kalian yang selorong misalnya, atau yang dekat rumahnya. Gitu juga boleh, nanti disampaikan kepada Ibu. Apakah ada yang tahu kita belajar apa ayo pada pagi ini? Ya, kita belajar tentang insekta. Nah, sebelum kita mulai materi pada pagi ini, apakah ada yang tahu apa sih tujuan kita mempelajari materi tentang insekta ini sendiri? Ya, kalau belum ada yang tahu, Ibu kasih tahu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi ini tentang insekta yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui apa sih insekta itu. Dan yang kedua, siswa dapat mengetahui apa saja ciri-ciri insekta. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui apa saja bagian-bagian dari tubuh insekta. Yang keempat, siswa dapat mengetahui bagaimana metamorfosis atau proses terbentuknya insekta itu sendiri. Dan yang kelima, apa sih peranan insekta pada kehidupan manusia? Nah, di sini apakah ada yang tahu apa itu insekta? Ya, insekta merupakan kelompok dari serangga atau hexapoda. Nah, hexapoda itu sendiri berasal dari dua kata yaitu hexa dan podos. Hexa yang berarti 6 dan podos yang berarti kaki. Jadi kalau digabungin, hexapoda merupakan hewan yang berkaki 6. Nah, setelah kita mengetahui apa itu insekta, ada yang tahu apa saja sih ciri-ciri dari insekta itu sendiri? Nah, gimana, ada yang tahu? Ya, ciri-ciri yang pertama yaitu badannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kepala, dada, dan perut. Nah, ciri-ciri berikutnya, apakah ada yang tahu? Ya, ternyata di kepala serangga itu terdapat mata sebagai penglihatan. Nah, mata serangga itu tidak cuma satu ya, ada 2, yaitu sepasang mata majemuk
sepasang mata tunggal atau mata oceli, dan yang terakhir ada antena sebagai alat peraba. Nah, apakah ada yang tahu apa ciri-ciri serangga selanjutnya? Ya, serangga memiliki mulut yang difungsikan sebagai pengunyah, penjilat, penggigit, dan penghisap. Nah, pada ciri-ciri berikutnya, ternyata serangga memiliki metamorfosis atau perubahan bentuk dari kecil menjadi dewasa. Nah, jadi tidak asing lagi ya dengan apa itu insekta atau serangga. Nah, kalau sudah tidak asing, maka kalian pasti tahu dong, serangga bernafas dengan apa? Ayo. Ya, dengan trakea. Trakea berfungsi sebagai alat pernafasan atau alat membantu pernafasan pada serangga. Nah, sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pengertian insekta dan ciri-ciri insekta yang sudah kita pelajari tadi? Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita masuk poin yang ketiga, yaitu tentang bagian-bagian tubuh pada insekta. Di dalam ciri-ciri tadi, kita sudah membahas kalau insekta itu terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama ada kepala, ada dada, dan ada perut. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam golongan hewan insekta? Pasti sudah tidak asing lagi kan mendengar apa itu insekta atau yang disebut serangga? Ya, ada kupu-kupu, betul. Ada capung, ya. Tawon, ya betul. Nah, di sini Ibu membawakan media asli berupa kupu-kupu dan capung. Kita bahas satu persatu. Ada kupu-kupu dan capung. Nah, pada capung itu sendiri ada 3 bagian, yaitu kepala sebagai indera penglihatan yang ada mata oceli dan mata majemuknya ini. Kemudian ada perutnya dan bagian dadanya.
Ini sayapnya sebagai pembantu ia terbang. Matanya sebagai pembantu penglihatan, dan ada di sini lidahnya sebagai indera pengecap, yaitu sebagai pengunyah, penjilat, dan penghisap bunga-bunga yang ada di sekitar lingkungan kita. Dan yang kedua kita bahas yaitu kupu-kupu. Sama halnya dengan capung tadi, kupu-kupu juga terdapat 3 bagian pada badannya, yaitu ada kepala di bagian atas, ada dada di sini, dan ada bagian perut. Dia juga memiliki antena pada tubuhnya sebagai peraba. Ini antenanya, kecil sekali. Sayapnya juga berfungsi sebagai alat untuk ia terbang. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari bagian-bagian tubuh pada kupu-kupu dan pada capung tadi? Ya, ada 3 ya tadi. Ada dada, ada perut, dan ada kepala. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita masuk materi selanjutnya, yaitu metamorfosis pada insekta. Apakah ini udah dicatat? Kalau sudah, Ibu hapus ya. Nah, dari metamorfosis tadi, apakah ada yang tahu? Metamorfosis pada serangga itu ada berapa? Ya, ada 2. Yang pertama yaitu hemimetabola, dan yang kedua ada holometabola. Apakah ada yang tahu apa sih hemimetabola itu? Ya, kalau ada yang belum tahu, maka Ibu jelaskan satu persatu ya. Hemimetabola merupakan proses serangga yang belum dewasa atau sering disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Yang kita ketahui bentuknya larva atau nimfa. Nah, kita masuk metamorfosis yang kedua, yaitu holometabola. Nah, di sini ada yang tahu apa itu holometabola? Jadi kalau hemimetabola tadi apa? Ya, metamorfosis sempurna, yaitu larva saja. Jadi yang holometabola ini merupakan kebalikan dari hemimetabola. Ya, bagus sekali, yaitu metamorfosis sempurna, atau dari larva menjadi fase tidak aktif atau yang disebut dengan pupa, dan menjadi dewasa atau imago. Nah, sampai sini paham ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah,
Pada metamorfosis tadi terdapat dua metamorfosis, yaitu hemimetabola dan holometabola. Perbedaannya di sini yaitu terletak pada fasenya. Kalau holometabola hanya larva saja atau metamorfosisnya belum sempurna, sedangkan holometabola metamorfosisnya udah sempurna dan fasenya udah lengkap, yaitu dari larva, pupa, dan menjadi dewasa atau imago. Sedangkan pada hemimetabola tadi hanya terdapat larva saja. Kemudian tidak berkembang biak lagi menjadi pupa dan imago. Jadi itu perbedaannya dari kedua fase metamorfosis pada insekta tersebut. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita masuk poin yang kelima, yaitu tentang peranan insekta bagi kehidupan manusia. Nah, tentunya ada peranan merugikan dan peranan menguntungkan yang terdapat pada insekta bagi kehidupan manusia. Apa saja itu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ada peranan yang menguntungkan, yaitu lebah madu atau yang menghasilkan madu. Ada juga kupu-kupu, ada juga capung untuk membantu petani dalam penyerbukan bunganya. Ada juga yang bisa dimakan atau dikonsumsi seperti laron dan gangsir, dan kupu-kupu sebagai penghasil kain sutra. Kemudian kita masuk ke peranan yang merugikan. Nah, peranan yang merugikan itu seperti hama pada budidaya tanaman kita. Nah, contohnya seperti ulat, belalang, itu kan dapat merugikan tanaman budidaya kita. Nah, kalau sebagai perusak bangunan, yaitu seperti kumbang kayu dan rayap. Kemudian ada penular penyakit, seperti contohnya serangga, yaitu berupa lalat dan kecoa. Sebenarnya masih ada banyak sekali peranan yang merugikan pada insekta untuk kehidupan manusia, tapi pasti kalian udah tahu sendiri kan. Selain itu tadi, selain yang ibu sebutin tadi, pasti udah tahu sendiri apa saja. Itu tadi hanya sebagian contohnya saja, karena ibu yakin kalian pasti sudah banyak yang mengetahui juga kan. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi insekta tadi? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sebelum ibu tutup materi kita pada pagi ini, ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian insekta. Nah, dari materi yang udah dipelajari tadi, pasti udah pada paham dong, apa itu insekta? Ya, insekta merupakan serangga atau hewan heksapoda, yaitu hewan yang berkaki 6. Ada di sekitar lingkungan kita, seperti kupu-kupu, seperti capung, seperti kecoa, lalat, dan ada banyak lagi di sekitar kita. Pasti kalian udah pada tahu ya. Dan kesimpulan yang kedua yaitu ciri-ciri insekta. Nah, ada 5 tadi ciri-ciri insekta, yaitu insekta memiliki bagian-bagian tubuh, ada kepala, ada dada, dan ada perut. Dan ciri-ciri yang kedua, pada kepalanya terdapat mata sebagai alat pembantu penglihatan. Matanya terbagi menjadi 2, yaitu mata majemuk, mata tunggal atau yang sering kita sebut sebagai mata oceli, dan antena sebagai alat peraba. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu insekta memiliki mulut untuk menjilat, mengunyah, menghisap, dan menggigit. Ciri-ciri yang keempat yaitu kita masuk ke metamorfosis pada insekta. Tadi ada 2. Apa saja ayo metamorfosis pada insekta tadi? Ya betul, ada holometabola dan ada hemimetabola.
Holometabola merupakan metamorfosis yang sempurna dari larva, pupa menjadi imago atau dewasa. Kemudian ada metamorfosis hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna, yaitu hanya pada metamorfosis larva saja, fase larva. Tidak ada pupa dan tidak ada imago atau dewasa. Makanya sering kita sebut sebagai metamorfosis tidak sempurna. Nah, kesimpulan yang ketiga yaitu bagian-bagian tubuh pada insekta. Sudah kita singgung tadi di materi yang kedua, yaitu ciri-ciri pada insekta, yaitu insekta memiliki 3 bagian pada tubuhnya, yaitu ada kepala, ada dada, dan ada perut. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu peranan insekta bagi kehidupan manusia. Tentunya ada peranan yang menguntungkan dan peranan yang merugikan. Tadi apa saja peranan yang menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan manusia? Ada yang tahu? Ya, ada kupu-kupu sebagai penghasil kain sutra, kupu-kupu juga sebagai alat penyerbukan atau pembantu penyerbukan pada tumbuhan. Ada yang tahu lagi? Ya, masih banyak lagi ya. Kalian pasti sudah pada tahu. Dan peranan yang merugikan seperti rayap, seperti kumbang kayu yang menggerogoti bangunan sehingga menjadikan bangunan tersebut lapuk. Sampai sini pertemuan kita pada pagi ini. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau menyinggung, tolong dimaafkan dan jangan lupa tetap menjaga kebersihan, tetap meminum vitamin, mencuci tangan dengan sabun. Sekian materi kita pada pagi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan selamat pagi.